memahami Makki dan Madani itu juga membantu kita menafsirkan Al-Quran, ya, dengan mengetahui tempat turunnya ayat, ya, itu membantu kita bagaimana memahami ayat dan menafsirkannya secara benar. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir itu, beliau mengatakan begini, man lam ya'rifil asbab lam ya'rifil musabbab. Kalau orang itu tidak mengerti sebab, maka dia nggak akan ngerti akibatnya. Apa makna itu akibat? Makna Al-Quran itu akibat. Dari mana kita bisa mengerti maknanya tadi? Harus tahu sebabnya. Nah, itu yang disebut man lam ya'rifil asbab lam ya'rifil musabbab. Nah, ini. Nah, di situ pentingnya. Kemudian yang kedua, mengetahui metode dakwah. Dari urut-urutan tadi, materinya apa, kemudian apa yang dilakukan, dari kita jadi tahu metode dakwah yang kemudian digunakan Rasulullah di masa itu. Nah, ini dikombinasi dengan pemahaman kita terhadap sirah. Luar biasa. Ya kan? Nah, ini. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa memahami, ya, bagaimana konteks dakwah Nabi dahulu. Jadi ada istilahnya yang pakem, baku, ya, yang kita sebut dengan thariqah, dan ada yang disebut dengan uslub. Uslub kan bisa berubah-ubah. Ya. Jadi unta, ya kan, burung apa namanya, elang yang dipakai untuk ngantar surat, itu kan uslub dan wasilah. Ya, jangan ketika kita bicara tentang peradaban Islam kemudian yang ada dalam kepala kita untanya, yang ada dalam kepala kita itu burung elangnya, burung merpatinya, macam-macam. Tidak. Karena ini adalah uslub dan wasilah. Ya kan? Persoalan uslub dan wasilah. Nah, tetapi ada perkara yang baku, dan itu yang disebut dengan thariqah. Nah, itu yang tidak berubah. Uslub dan wasilahnya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di situ pentingnya kita paham. Kemudian yang ketiga termasuk untuk memahami sirah Rasulullah yang tadi kita sudah jelaskan. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kitab sirah itu kadang-kadang urut-urutannya nggak urut, nggak sistematis. Dari mana kita bisa merekonstruksi ulang pemahamannya tadi? Termasuk diantaranya melalui urut-urutan turunnya ayat tadi. Ya, jadi dari situ kita tahu termasuk materi apa yang disampaikan pada momentum itu. Karena ayat itu kan tujuannya untuk menjelaskan. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, turunnya ayat itu kan ada kemungkinan satu, dia menjelaskan, kalau ada pertanyaan, dia menjelaskan pertanyaan. Yang kedua, ada fakta, butuh penjelasan, maka ayat turun. Atau yang ketiga, nggak ada pertanyaan, nggak ada fakta, turun. Ya, ada tiga kemungkinan itu. Artinya apa? Berarti ayat yang turun itu terkait dengan momentum. Berarti apa? Ketika kita memahami urut-urutannya, kemudian kita memahami isinya, maka kita bisa membayangkan apa yang ketika itu terjadi. Nah, itu nalarnya. Nah, dari nalar seperti itu kita jadi mudah. Oh, berarti dulu kalau ini kita gandengkan atau kita sambungkan dengan pembahasan sirah jadi lebih mudah.